Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pemirsa NCTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali bersama NCTA TV dalam acara Risalatul Iman. Kali ini saya akan berbicara mengenai takut masuk neraka, merindukan surga. Kalau kita punya rasa takut akan masuk neraka dan ingin masuk surga, itu petanda masih ada iman dalam kehidupan kita. Karena orang yang beriman yakin betul akan adanya kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu adalah merupakan tujuan dari akhir kehidupan kita. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling bijak dalam hidupnya, orang yang paling bijak dalam hidupnya adalah orang yang selalu mempersiapkan sepanjang hidupnya untuk kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah kehidupan akhirat itu lebih panjang, lebih lama, dan lebih nikmat ketimbang kehidupan di dunia ini? Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua bersifat sementara. Sebagaimana Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun saat ini yang ada, yang kita miliki di dunia, tidak akan ada yang abadi. Tapi semua yang kita peruntukkan dalam hidup kita ini untuk Allah, untuk kehidupan akhirat, itulah sesungguhnya yang abadi. Kalau kita hidup ini hanya memikirkan dunia, 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 bukankah kita tahu wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur? Apalah artinya kesenangan dunia itu, melainkan dunia ini penuh dengan tipu daya. Bahkan kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti panggung sandiwara. Lebih jauh kita baca dalam tafsir, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ad-dunya darul ikhtiyar. Dunia ini tempat kita berikhtiar. Kalau dikatakan tempat berikhtiar itu sebagaimana sabda Nabi, bahwa dunia ini mazra'atul akhirah, ladang pertanian untuk kampung akhirat. Dari itu seharusnya dalam hidup ini kita selalu harus menjadi orang yang bijak, yang selalu memperuntukkan hidup kita kelak untuk kehidupan akhirat. Kita punya harta dalam rangka untuk menyelamatkan dan mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Kita punya anak, bagaimana anak-anak yang Allah titipkan itu juga untuk kepentingan di kampung akhirat. Begitu pula kita keluarga, punya istri. Maka semuanya itu adalah dalam rangka kita ingin memperbaiki kehidupan akhirat kita. Janganlah kita menganggap bahwa kehidupan dunia ini segala-galanya. Padahal dunia ini tempat kita transit. Dan hakikatnya
kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Pemirsa Elsita TV, oleh karena itu dalam acara Risatul Iman ini saya teringat dengan apa yang telah diriwayatkan oleh yakni Iyas Ibn Qattan. Dia bercerita pada suatu hari ada seorang raja yang sangat saleh, dan raja ini sangat alim, dan ia pun seorang ahli ibadah. Raja ini tidak punya keturunan laki-laki kecuali satu-satunya wanita. Begitu sayangnya raja ini pada anak wanitanya, maka ia bahagiakan anaknya itu dengan kesenangan duniawi. Apapun yang dipinta oleh anak raja ini, sang raja benar-benar mengikuti saja dan tidak pernah menolak keinginan anak ini. Sekalipun itu meminta sesuatu untuk kesenangan dunianya yang tidak masuk akal, tapi raja ini tetap mengikutinya. Lama-kelamaan anak wanita ini tumbuh berkembang, dan bibit keturunan kesolehan ayahnya ini pun mulai kelihatan. Suatu ketika, pemirsa Elsita TV, sang raja ini ia memiliki pembantu dalam mengelola kerajaannya, seorang yang alim, dan dia ahli ibadah dan sangat saleh. Dan seorang pembantu ini selalu bangun di waktu malam dan menghabiskan sepertiga malamnya dengan membaca Al-Quran. Dan ketika membaca Quran dengan keras, maka banyak orang yang mendengarkan yang membaca Al-Quran. Tapi kita tunda sejenak setelah yang satu ini. Pemirsa Elsita TV, jadi seorang pembantu yang abid ahli ibadah ini dengan sengaja, karena dia tidak berani berkata-kata kepada rajanya. Kata Iyas bin Qattan menceritakan, setiap kali teman pembantu ini mengatakan, janganlah terlalu keras kau membacakan Al-Quran, karena nanti raja itu akan terganggu. Tapi ia makin keras membacakannya, karena memang ia ingin membacakan Al-Quran ini agar sang raja itu jangan sampai terpedaya dengan anak, lantaran anaknya, lantaran rasa kasih sayang kepada anak, sehingga dia tidak bisa dan tidak berani melarang. Suatu ketika ia membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu cobaan. Terus dibaca dalam surat At-Taghabun ini. Tapi semuanya tetap tidak berubah. Suatu ketika menjelang subuh ia baca keras surat At-Tahrim, sampai bertemulah pada ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan anak-anak kamu, jangan sampai masuk neraka. Ketika ia membacakan surat At-Tahrim ini, sang pembantu yang abid ahli ibadah yang alim, maka didengarlah anak sang raja. Anak sang raja itu begitu mendengarkan ayat ini dan diulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
Terus diulang-ulang, hai orang yang beriman. Jagalah dirimu dan anak-anakmu jangan sampai masuk neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Semakin banyak orang yang masuk neraka, api itu semakin besar, semakin panas, semakin berkobar. Sampai hingga akhirnya anak raja sematawayang yang perempuan ini mendengarkan sang pembantu ayahnya membaca ayat ini diulang-ulang, maka ia menangis. Sejak ia menangis itulah, maka akhirnya ia membatasi keakrabannya dengan orang tuanya. Sang raja bertanya, "Ada apa anakku? Kau selalu murung di hadapanku. Apakah ada yang kurang yang kau inginkan dari ayah? Apakah ada sesuatu yang tidak aku turuti? Kau ingin berkuda, aku belikan kuda yang sangat bagus. Ya, kalau sekarang kau ingin kendaraan, aku belikan kendaraan yang paling mahal. Kau ingin pila, aku bangunkan pila. Pila yang sangat indah, kau bisa memandang view-nya yang selalu bisa dikenang oleh semua orang. Kau ingin istana, ayah bangunkan istana seperti ini. Adakah yang kurang dari ayah?" Lalu anak perempuan itu memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dikeluarkanlah saku itu, lalu disobek-sobek. Anak itu seperti stres. Lalu ayahnya makin menjadi, mendekatinya, menangis. "Anakku, ada apa gerangan yang terjadi? Tiba-tiba kau berbalik. Yang biasanya kau memandang ayah dengan penuh dengan senyum yang membuat ayah tertawa. Tapi kali ini engkau membuat ayah bingung dan membuat ayah ketakutan." Lalu anak itu bicara, "Ayah, tidakkah ayah mendengar pembantu ayah yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membuat hatiku tidak berani mendekat ayah karena Nanda takut. Ayah terlena gara-gara Nanda. Dan aku mendengarkan pembantu ayah membacakan ayat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu terlena, terlupa mengingat Allah gara-gara harta, jabatan, dan anak-anakmu. Aku anak ayah. Aku sangat cinta sama ayah. Apalah artinya kecintaanku pada ayah? Kalian menjadikan ayah kelak akan masuk neraka. Ada apa anakku?" kata sang raja. Tidakkah ayah mendengarkan Allah memerintahkan jangan sampai lantaran harta, jabatan, dan anak-anak ayah terlena akan kewajiban ayah pada anak. Apakah kewajibanku wahai anakku? Lalu anak ini membacakan surat At-Tahrim ayat 6 yang membuatkan sang raja menjadi tersungkur. Lalu ia sujud sambil menangis. Kita stop, kita tunggu karena ada di belakang ini. Akhirnya sang raja bangkit dan bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, dari mana kau tahu itu semuanya?" "Ayah, setiap seperempat malam aku terbangun karena pembantumu terus membacakan ayat-ayat yang diulang-ulang. Surat At-Tahrim ayat 6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu dan juga keluargamu, anakmu, jangan sampai masuk neraka." "Ayah, aku takut. Ayah belum melindungiku dari neraka."
Karena ayah tidak pernah menyuruh aku untuk belajar agama secara benar. Dan ayah juga enggan mengajarkan aku untuk membaca Al-Quran secara benar. Dan ayah pun lebih takut aku pergi untuk menasehati aku jangan sampai masuk neraka. Ayah, aku diberikan kesadaran oleh Allah. Dan aku takut ayahku benar-benar terlena. Itulah ya yang menjadikan aku berubah. Saat ini Nanda bertanya, adakah suatu pengajaran, adakah suatu pembelajaran yang ayah berikan pada Nanda supaya Nanda ini benar-benar takut masuk neraka? Itulah ya saat ini yang kuharapkan. Bukannya villa, bukannya kuda yang bagus, bukannya tempat tinggal, pemondokan yang bagus, bukannya fasilitas kehidupan yang serba menawan. Tapi yang kuinginkan sekarang adalah bagaimana cara ayah itu menyelamatkan aku jangan sampai aku masuk neraka, dan juga ayah jangan sampai salah jalan dan salah dalam menyayangiku. Akhirnya sang raja menangis dan berjanji, mulai hari ini ayah akan mulai menjagamu. Ayah akan ajarkan kamu. Ayah akan panggilkan orang yang alim untuk mengenalkan tentang bagaimana menjadi orang yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa api neraka dan bisa masuk surga. Pemirsa Elsita TV, inilah kewajiban orang tua. Akhirnya sang ayah itu mencari guru fikih agar anaknya menjadi ahli ibadah yang benar. Ayahnya juga mencarikan seorang qori yang ahli dalam membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan selalu bersahabat dan menjadikan Quran itu sebagai teman dekatnya, dan Quran itu merupakan pintu hidayah. Dan ayahnya pun mencari seorang yang bisa membimbingnya dalam berakhlak. Maka ayahnya mulailah agak keras dan mengajarkan dengan tegas, menjadikan dan memberikan teladan, dan hilang rasa takut akan anaknya itu meninggalkannya. Karena ayahnya sudah yakin. Pemirsa Elsita TV, kisah ini adalah dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Karena begitu banyak orang-orang di negeri kita ini yang kaya raya, dia membahagiakan anak itu hanya sebatas untuk memberikan kesenangan kehidupan duniawi, tapi tidak pernah dia berpikir bagaimana menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Kadang-kadang anaknya itu kalau tidak makan dia tanyakan. Kalau anaknya itu pada hari libur dia tanya, mau kemana nak? Pada hari libur kita punya fasilitas, tapi tidak pernah memberikan fasilitas yang untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang takut akan masuk neraka, menjadi anak yang selalu bermimpikan untuk masuk surga. Sungguhnya orang-orang yang beriman dalam kehidupannya selalu mendambakan untuk masuk surga. Karena surga itu merupakan harapan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan untuk menjaga diri kita jangan sampai kita ini menyesal setelah kematian itu datang. Karena lantaran kita tidak punya persiapan dalam menghadapi hidup ini. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berpesan dan menginginkan kepada kita semuanya ini agar kita jangan sampai terlena. Bahwa hidup ini sangat bergantung dengan amalan kita. Karena sungguhnya surga itu diperuntukkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ini adalah surga yang di bawahnya tempat mereka itu tinggal dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang airnya bergermecikan. Di dalam surga itu sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Kita lihat di situ. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berikanlah ya Muhammad kabar gembira
bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka adalah akan masuk surga. Yang di surga itu penuh dengan kenikmatan. Kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Di dalam surga itu, penduduk surga setiap kali diberikan buah-buahan, makanan, dia selalu mengatakan, inilah makanan yang dahulu waktu di dunia aku pernah melihatnya. Walaupun aku tidak merasakannya, tapi ternyata Allah berikan. Jadi semacam pohonan yang memang buahan itu mirip yang ada di dunia itu. Bahkan bukan hanya makanan. Azwajum mutahharah, di dalam surga itu pun yang di dunia tidak pernah terjadi, maka kita pun akan diberikan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Inilah maka puncak daripada kehidupan orang yang beriman itu takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Dan itu sebagai kunci dalam risatul iman pada hari ini, bukti orang yang beriman. Maka dengan demikian, kalau kita masuk neraka, bagaimana caranya kita itu menghindar dari jalan yang bisa menyebabkan masuk neraka? Dan kalau kita ingin masuk surga, bagaimana caranya kita itu menempuh jalan dan beramal amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu amalan yang saleh yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai kita ingin masuk surga, tapi amalan kita ke neraka. Demikian pemirsa Al-Huda TV. InsyaAllah kita ketemu dalam kesempatan yang lain, dalam bahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.